Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Keramalaf Jakarta. Pada hari ini saya bersama dengan seorang ukhti ya. Assalamualaikum. Panggilannya Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah. Masya Allah. Aisyah ini adalah seorang mualaf yang fresh berarti ini ya. Belum sumur jagung berarti. Belum. Bersyahadat bulan 1 November tahun 2023. 23. Oh Ya. iya, baru bener nih berarti ya. Heeh. Bersyahadat di mana? Di rumahnya Barat, salah satu dari Mualaf Center Indonesia. MCI ya? Iya, MCI. Masya Allah, iya iya. Sekarang berarti di bawah binaan siapa? Ustadz Yunan? Iya, Galak nggak Ustadz Yunan? dikit. Oh, dikit. Ada orangnya di sini tuh. Tapi galaknya berarti karena sayang ya berarti Iya, ya. tegas. Sayang kepada para mualaf-mualaf ya. Supaya imannya nggak melempem gitu ya. Mm. Alhamdulillah. Nah, Aisyah ini adalah salah seorang dulu dari Katolik ya? Ya. Betul? Betul. Dari Katolik akhirnya masuk Islam. Dikarenakan karena? Ketidaksengajaan membaca. Ketidaksengajaan. Gimana ceritanya? Nggak sengaja apa ya maksudnya? Jadi itu temanku mau Mhm. sholat, pinjam handphone buat download aplikasi untuk cek kiblat. Oh, kiblat. Akhirnya Terus? udahlah aku kasih pinjam. Terus itu setelah berapa hari dari itu aku lagi main handphone tiba-tiba itu kan aplikasinya Muslim Pro. Nah, Oh, ada alarm. ini ayat harian turun. Oh, ayat harian. Terus kan kalau ada notifikasi kan dia muncul gitu Iya, kan. iya, Terus iya, iya. kebetulan itu suratnya surat Ali Imran. Masya Allah. Nah, Ingat ayat berapa? kalau ayatnya berapa nggak tahu, tapi aku tahu ceritanya. Oh, bunyinya gimana? Ceritanya Kira-kira. itu menceritakan tentang apa keluarganya Siti Maria. Siti Maryam. Kenapa kenapa Siti Maryam itu menjadi wanita yang benar-benar mulia banget Mulia, gitu. iya. Dan kenapa dia diberikan anak tanpa disentuh oleh laki-laki Iya, gitu. iya. Jadi aku baca di situ jadinya penasaran, terus kayak sudut pandangku jadi beda gitu. Akhirnya baca-baca lagi kayak ya awalnya cuma baca-baca, akhirnya aku baca yang lain kan, surat yang lain, terus katanya itu random gitu. Terus kayak kok jadi sudut pandangku jadi ke Islam jadi beda gitu loh, beda. Apakah ini cuma rasa penasaran aja karena kan ya aku suka baca, maksudnya nggak suka baca banget tapi ini buku maksudnya baru gitu loh, sesuatu yang baru, menarik gitu. Jadi aku baca terus rasanya tuh beda banget rasanya. Bedanya maksudnya gimana? Berubah sudut pandangnya gitu? Iya, gitu. Kayak apa? Ternyata Nabi Isa tuh bener-bener di sini dituliskan dikasih Injil gitu. Iya. Terus apa namanya? Di situ ada ayat juga, aku cuma hafal bahasa Indonesianya, kisah perumpamaan dibentuknya dikasih kenapa dia konsep penciptaannya. Dia tuh konsep penciptanya tuh sama kayak Nabi Adam alaihissalam. Ya, bedanya itu ya kasarnya tuh bedanya bahan bakunya lah. Iya. Nabi Isa ini dari roh. Iya. Gitu. Semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan apa? Kun fayakun. Ya. Kayak gitu. Dengan firman. Terus? Jadi ya beda lah jadi cara pandangnya. Terus aku baca-baca lagi. Terus satu ketika tuh ya udah mungkin rasa penasaran aja ya, Terus ya udah aku kembali ke setelan pabrik karena aku Katolik. Setelan pabrik. Default maksudnya. Iya, default aku. Program default ya atau factory reset gitu. Ya, terus aku di Katolik lah, tapi di Katolik tuh gimana ya? Itu mohon maaf, tadi kejadiannya temennya pinjem buat install aplikasi Muslim Pro itu kapan kira-kira? Aduh, itu masih ingat nggak? Tahun 2023 juga enggak, atau 2022. Sebelumnya lagi? Oh, 22. Akhir tahun 2022. Oh, akhir 22. Oke. Terus. Cuman makanya itu selama 2023 tuh aku yang kayak struggling di Katolik gitu. Karena kan yang akhir tahun 2022 aku mengenal secara ketidaksengajaan, aku yang mencari tahu,
aku baca, wah menarik, aku kira cuma hanya menarik aja gitu karena kan ya udah aku pasti punya iman di Katolik gitu. Akhirnya di 2023 ini aku yang struggling yang baliklah ke defaultnya gitu. Kayak wah kok ini rasanya kok aku doa nggak misalnya nggak ada koneksi lah gitu. Biasanya kan aku ada koneksi. Aku baca ayat Alkitab, wah tersentuh hati gitu. Aku denger lagu-lagu rohani juga tersentuh gitu. Terus dengan berjalannya waktu kok nggak ada koneksi kok itu gimana ya gitu. Terasa hambar atau gimana? Ya biasa aja. Okay. Kan biasanya namanya juga iman kan pasti ada sesuatu yang kayak bisa naik turun gitu. Terus aku mikir gini, karena kan di situ apa karena lingkunganku gitu loh. Lingkunganku juga nggak semuanya Islam kan, apalagi di kantorku tuh macam-macam agamanya banyak. Ada yang Bhinneka Tunggal Ika lah pokoknya. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen juga macam-macam, ada yang Katolik, ada yang KKBP, Tiberias gitu. Gitu. Macam-macam di kantorku. Kalau misalkan dari lingkungan nggak mungkin. Kalau misalkan dari orang terdekatku kayak nggak juga gitu loh, karena awalnya kan memang secara ketidaksengajaan yang jadinya tuh nyaman gitu. Yang minjem handphonenya untuk diinstal aplikasi itu teman sekantor? Teman sekantor gitu. Terus? Dengan berjalannya waktu ya udahlah maksudnya aku nggak terlalu dengan nyamannya aku cuman kayak oh yaudah mungkin yang ceritanya bagus aja gitu. Dengan berjalannya waktu itu terus ya udahlah aku di Katolik cuman kayak gereja ini segala macem. Terus diajak teman-temanku yang Kristen juga di kantor. Terus tapi kayak aduh kok nggak ini ya nggak ada koneksi aku sama Tuhan ya gitu ya. Apa karena aku terlalu larut karena nggak ibadah gitu di gereja. Jadi gara-gara setelah dapat ayat yang di aplikasi itu terus mulai berkurang gitu ibadahnya? Iya, nggak berkurang, cuman kan intensitas seperti biasanya tuh berkurang dikit lah gitu. Tapi dibilang masih yang kayak tiap minggu ya masih gitu. Yang biasanya kadang tiap malam baca Alkitab ya baca Alkitab, walaupun cuman kayak satu kalimat gitu. Terus pokoknya rasanya beda, terus kayak aku kenapa sih gitu. Pokoknya segala cara struggle-nya aku gimana caranya aku bisa ngebalikin iman aku gitu. Karena ya pertama kan kalau memang ini karena hanya penasaran kan bakal berat di aku gitu. Kalau misalkan aku tiba-tiba pindah cuma rasa penasaran terus wah ternyata tempatku bukan di Islam gitu kan, berat kan ternyata gitu. Berapa lama Aisyah ngalamin seperti itu? Berapa lamanya? Ada setahun? Ada setahun. Tapi dari setahun nih, dari kejadian ini semua ya kok. Selama aku sekolah gitu, itu aku kan kalau di gereja itu ada namanya OMK. Apa tuh? Orang Muda Katolik. Ya kalau di Islam remaja masjid lah. Iya. Nah itu tuh aku berusaha buat gabung lah sama mereka di gereja yang tiap minggu tuh ada main bulu tangkis, terus gabung cuman macam kegiatan lah gitu ya. Kegiatan anak muda. Tapi aku tuh main sama mereka tuh gak nyambung. Gitu. Nggak tahu ya kalau ditanya, aku cerita sama temanku kayak kenapa sih emang butuh temen yang kayak gimana? Nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kenapa. Itu tuh berkali-kali aku coba. Karena ya aku pengen, maksudnya gini, aku nggak muluk-muluk pengen punya pasangan yang seiman. Setidaknya tuh aku punya temen. Bahkan aku 3 tahun sekolah di sekolah Katolik. Temanku, istilahnya sahabatku lah. 10 tahun sampai sekarang tuh Islam di sekolah gitu. itu. Gitu. Sahabat itu ya? Bener-bener dari masuk sekolah sampai sekarang tuh temannya sama yang Islam. Padahal itu sekolah Katolik. Dan aku juga punya teman, tapi lah aku cari teman di gereja, kayak di kampus itu ikut himpunan rohani Kristen. Kayak aku tuh memaksakan diri gitu loh. Apakah emang sifat aku yang introvert nggak bisa bersosialisasi, tapi kayak aku mencoba untuk melunak, mencair, bisa masuk dengan obrolan mereka. Tapi aku tuh ngerasanya wah kayak nggak bukan di sini bukan karena agama ya, mungkin perkumpulan orang-orang ini nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya dari semenjak Aisyah sekolah itu sebenarnya sudah ada kayak semacam tidak ada
chemistry-nya Iya, gitu ya? chemistry berteman gitu Oh, loh. oke. Pertemanan lah, aku mencari pertemanan gitu. Nggak Ya, ya, ada. ya. Bahkan kalau ikut kayak latihan kur gini segala macam. Oh, pernah jadi penyanyi Oh kur juga? pernah, iya. Oh, suaranya bagus kalau gitu Enggak dong. juga sih. Terus Suara berapa? Suara berapa? apa? Kadang alto, kadang Oh. sopran. Wede, berarti keren dong ini dong. Nggak mau main piano di Nggak bisa. gereja? Nggak bisa? Nggak bisa, emang Oke. nggak bisa main piano. Terus? Terus udah cuma mungkin perasaan aku aja kali ya kalau aku nggak bisa bergabung main sama mereka. Tapi nggak semuanya sih, kadang ada, tapi ya bisa main sama aku cuma beberapa cowok doang udah. Oke. Itu. Nah, terus Itu setelah temen. merasa ada pergulatan seperti itu, Ari gimana ceritanya bisa ketemu dengan MCI? Nah, sebenarnya ini meluruskan aja ya. Oh, meluruskan. Ada yang bengkok ya? Iya, nggak gini. Jadi Gimana? sebelum ke MCI itu aku sudah mantap dengan pilihanku. Ke Islam? Ya. Oke, terus? Karena pertama aku ini mualaf, satu pun teman gak ada yang tahu. Bersahadat sendiri atau gimana? Iya, aku memutuskan aku mantap dengan pilihanku. Terus aku datang ke MCI itu nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Teman kantor yang minjem handphone waktu itu nggak tahu juga? Nggak tahu. Oh gitu. Karena bahkan sahabatku yang udah 10 tahun lebih aja. Itu juga nggak tahu? Nggak tahu. Oh alah. Terus? Tapi sampai detik ini nggak tahu. Gitu. Oh, sampai sekarang dia belum tahu? Belum tahu. Kalau Aisyah sudah muslim, teman yang minjem handphone juga belum tahu? Belum. Ya teman kantor itu belum tahu? Belum. Kenapa? Kenapa? Kok ya nggak ngasih tahu kenapa? Nggak, aku paling males jadi buah bibir. Oh, oke. Habis ini jadi buah bibir nih. Terus? Jadi karena teman gak ada yang tahu gitu. Terus aduh, aku kemana? Aku gak ada kenalan ustadz kan, apalagi gak ada kenalan ustadz atau ustazah gitu yang paham sama agama gitu. Udahlah, aku browsing lah, nih ada nih yang Mualaf Center Indonesia. Oke, iya. Aku mencoba untuk nge-DM Instagram. Dan lucunya gini, aku tuh hari Minggu malam sebelum tidur aku baca Al-Quran. Wih, terjemahan. Ya, terjemahan pasti. Kirain. Enggak ini terjemahan. Terus tidur, terus besok paginya bangun tuh jam 6, aku nge-DM ke MCI. Kayak aku ceritain kondisiku, terus aku pokoknya ceritain kondisi, aku minta ketemu gini segala macam. Terus aku mandilah, berangkat kerja, terus sampai di stasiun kereta, terus aku doa gini, ya Allah permudahkanlah hari ini. Maksudnya, padahal doa itu kan general ya, karena aku mau kerja, aktivitas gitu. Setelah doa dari itu tuh langsung dibales DM-nya dari MCI. Bener-bener kayak handphone tuh langsung getar. Terus kayak udah langsung aku nangis kan, karena aku gampang nangis. Sedih, terharu kayak ini dimudahkan banget gitu. Akhirnya hari Senin janjian, bisalah ketemu hari Rabunya. Di MCI mana tuh? Yang di mana? Yang di Depok, di Rumah yang Baratno. Oh, Rumah yang Baratno. Oke. Terus pertemuan pertama itu aku nggak ada ekspektasi untuk langsung syahadat. Aku kira perkenalan aja, kayak kondisiku kenapa, biar kayak mungkin orang lain kan akan menilai, wah nih orang belum siap gitu, takutnya malah nggak kuat iman, malah goyah gitu. Nah, ternyata aku juga di situ langsung syahadat. Sama Baratno? Dan dipaksa nggak sama Baratno? Enggak ada, justru nggak ada pemaksaan, karena aku bilang sama Baratno, Mbak, aku tuh walaupun aku nggak melakukan ini, satu jadi kendala aku itu di orang tuaku. Karena aku tahu karakter orang tuaku kayak gimana, keluarga aku kayak gimana, segala macem gitu. Cuman itu doang gitu. Cuman kalau nggak aku lakuin, ya aku istilahnya di Katolik nggak ada iman, nggak tenang hidupnya juga, nggak ada iman gitu. Aku nggak ada hati lah di situ gitu. Tapi kalau aku lakuin, aku takut sama orang tua aku gitu. Nah, akhirnya Barto juga nggak memaksa pakai gimana, tapi ya udah akhirnya terlaksanakanlah itu syahadat di situ. Ada saksi juga, ada Mbak Penti juga di situ. Oh iya, alhamdulillah. Jadi akhirnya aku menjalankan sebagai seorang muslimah ya, menjalankan seorang muslimah. Aku belajar apa ya? Awalnya belajar sholat dulu, terus bacaan surat dulu. Surat pertama yang aku hafal itu Al-Kausar. Wih, keren Al-Kausar. Gitu. Terus baca surat yang lain surat yang lain juga. Tapi semenjak ya hampir
4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan ini tuh aku Islam itu tuh, wah aku gampang banget nangis. Kenapa? Ini Mbak Retno tahu nih. Iya, kenapa Karena coba? Sharing dong, kenapa? pertama kali aku nangis itu, aku tuh kalau sehabis sholat, aku suka baca surat Al-Insyirah sama Anas. Karena kenapa Anas? Karena buat hafalan. Iya. Karena kan aku mau nambah hafalan juga kan. Iya. Terus kayak tiba-tiba pada malam itu nangis gitu loh. Kenapa? Padahal tiap malam juga biasa kayak gini. Itu sholat di rumah? Enggak di rumah. Oh, di rumah. Enggak di rumah itu. Terus? Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba nangis kan? Akhirnya besok paginya, apa karena aku dalam menggang aja kali kemarin apa gimana ya? Nangisnya karena memahami arti dari surat itu atau apa? Atau merasa gimana? Karena baca sambil ada murotolnya. Oke. Gitu. Maksudnya itu juga bukan pertama kalinya aku baca dan mendengar murotolnya gitu. Tapi yang aku bingungin, ini sudah berkali-kali karena aku emang mau niat menghafal. Tapi kenapa aku nangis gitu? Terus aku nangisnya sampai terseduh-seduh gitu lah. Aku chat lambar Mbak, aku nangis habis gini segala macam gitu. Ya udah, itu Allah sedang menyentuh hati kamu, pokoknya gitulah, segala macam. Terus nangis yang kedua itu di awal bulan Februari kalau nggak salah. Itu kan kalau aku nyampe kantor itu kadang masih scroll TikTok kan. Anak TikTok nih. Terus itu ada ceramah Ustadz tentang orang tua. Oke. Ya kan, aku kan jadinya membohongi orang tua kan. Iya. Membohongi orang tua, membohongi keluarga gitu. Di situ kayak, ya ampun aku salah banget gitu loh, bohong sama orang tua. Wah, di situ kayak, wah masuk kamar mandi kantor aku nangis, aku chat lagi Mbak, aku nangis gini Mbak. Ya udah, kamu kapan niat buat ngasih tahu orang tua gitu. Iya. Tapi setelah Aisyah bersahadat, setelah itu Aisyah masih ke gereja apa enggak? Pas Natal. Natal? Iya. Terus setelah itu enggak lagi? Enggak. Oke. Karena Natal kan hari besar ya. Nggak mungkin aku nggak bisa menghindar ya? Nggak bisa menghindar ya? Oke. Berarti sampai sekarang Aisyah juga belum memberitahu orang tua? Kalau orang tua aku udah tahu. Oh, udah tahu. Tahu hari minggu lalu. Oh, baru seminggu ini tahunya? Baru seminggu ini. Oke. Terus? Sebenarnya dari awal aku Islam sampai sekarang, doa aku tuh, aku nggak mau merahasiakan ini terlalu lama. Oke. Karena mau tahu sekarang atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pasti reaksinya akan sama gitu. Betul. Dan aku juga mau menjalaninya dengan tenang gitu. Terus kayak doa aku tuh sama Allah, ya Allah, kasihlah waktu yang tepat untuk orang tua aku tahu. Gitu. Kok nyebut Allahnya udah enak banget sih dengarnya. Diajarin Mbak Retno pasti ya. Terus udah doa gitu segala macam. Tapi mamaku tuh nggak tahu, ada saudaraku tuh yang tahu. Oke. Karena aku waktu pulang kampung aku ngasih tahu saudaraku. Karena background saudaranya mama itu Islam. Oke. Terus setelah tahu mamanya gimana? Wah, sedih. Pingsan nggak nangis. Oke. Ya aku paham lah, orang tua mana sih yang mau anaknya berbeda keyakinan sama dia gitu. Ya cuma kan aku juga bingung gitu, mau gimana, aku juga nggak bisa ngelihat orang tua aku seperti itu, tapi hati aku gimana gitu. Jadi kayak mamaku tuh nyarilah akar permasalahannya tuh apa gitu loh. Kamu tuh kenapa? Udah aku jawab masih kayak ya itulah dengan stigma-stigmanya yang jelek gitu. Cuman ya gimana, aku juga nggak bisa ngelawan orang tua pakai gimana kan, nggak bisa yang keras buat ngasih tahu yang kayak gimana. Aku cuman udah diem aja gitu. Biasanya sebelum jadi muslim, Aisyah kalau sama mamanya gimana? Ya kalau bawel atau bawel sih. Oh, bawel juga. Terus suka ngelawan perintah nggak? Ngelawan perintah ya juga sih ya, gitu. Namanya anak manusia ya. Oh, berarti manja dong. Berarti manja sama mamanya ya, manja. Oke. Terus apalagi anak disayang banget. Waduh. Anak paling disayang, murtad, gimana rasanya? Kita pasti bisa bayangin lah ya perasaan orang tua ya. Terus akhirnya gimana? Setelah tahu gimana? Iya, sedih sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Berarti baru 2 minggu ini? Seminggu. Oh, baru seminggu ini? Baru seminggu. Iya, seminggu. Pas banget seminggu ini. Iya. Terus selama seminggu ini gimana? Sholat di rumah bisa? Enggak. Oh, bisa? Enggak boleh? Enggak.
nggak tahu ya, mungkin nggak boleh kali ya. Tapi ya aku mengusahakan gimana caranya aku bisa beribadah aja gitu. Kayak aku yang keluar bilangnya mau ke sini, tapi ya benar gitu, aku mau ke Alfa tapi aku selingin buat habis ke Alfa sholat. Gitu. Itu Ya nggak juga bohong lah ya. satu jamak gitu. Cuman nggak ngaku aja sholat gitu. Gitu. Belum berani sholat di rumah? Belum. Kira-kira kalau ketahuan mamanya sholat di rumah, kira-kira diapain? Mungkin kayaknya nggak diapa-apain ya, tapi pasti sedih. Cuman aku nggak bisa ngeliat orang tua sedih. Gitu ya. Bukan kita mau bikin orang tua sedih ya, tapi kalau istilahnya kita bisa sholat di rumah, itu akan jauh lebih baik. Kan kita jadi istilahnya gimana ya? Coba ini sekali-sekali deh. Kalau misalnya sampai orang tuanya berbuat sesuatu yang secara fisik menyakitkan atau membuat sakit Aisyah, ya nanti tinggal dibicarakan dan bisa diurus ke istilahnya ranah yang lebih tinggi gitu. Karena kalau sampai menyiksa itu juga sudah melanggar hukum, ya. Sedangkan gini, mohon maaf nih, nanti bisa juga dikasih atau diberitahukan kepada orang tuanya bahwa setiap warga negara Indonesia itu dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang menjaga ini negara nih, bukan ustadz, bukan teman-teman nih. Yang menjaga adalah negara. Jadi orang tua manapun sebenarnya tidak boleh melarang anaknya, darah dagingnya untuk memilih agama tertentu yang diakui di Indonesia. Oke. Saya juga sering kedatangan tamu di sini. Keluarga muslim, anaknya mau murtad. Saya juga bilang ke orang tua yang muslim juga sama seperti itu. Jadi sebelum melakukan tindakan sesuatu yang mungkin nanti bisa melanggar hukum, kita harus tahu dulu ada hukum apa di Indonesia gitu. Ya. Nanti pelan-pelan bisa dikasih tahu ke orang tuanya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 nomor pasal 29. Nanti boleh dicatat, boleh dicek, boleh di-copy, kasih tahu mamanya. Ya. Gini, jadi kalau orang tua ini kan kita paham, orang tua yang membesarkan, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita istilahnya ya. Kok giliran sudah besar berbeda agama dengan agama yang dianut oleh orang tua. Bahkan banyak orang tua bilang begini, kamu udah dilahirin, udah disekolahin, udah dikasih makan, gede, keluar dari agama orang tua. Loh, emang ada agama orang tua? Nggak ada. Artinya orang tua menganut agama tertentu itu bukan istilahnya apa ya, boleh melarang orang untuk memeluk agama lain karena ada aturannya dalam negara gitu. Ustadz Yunan kan juga pengacara tuh. Bisa ditanyakan begitu, ya. Jadi berbeda agama atau keyakinan itu tidak harus keluarga berpecah. Enggak. Masih ada banyak kok keluarga-keluarga yang dalam satu keluarga, bukan suami istri ini ya, anak-anak ini berbeda keyakinan, nggak apa-apa. Banyak yang masih begitu. Nah, cuman Aisyah tahu nggak? Sebenarnya Aisyah dulu pada waktu lahir itu Muslim. Tahu nggak? Kenapa itu? Tahu nggak Muslim artinya apa? Apa? Orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Muslim, orangnya. Islam artinya apa? Berserah diri kepada sang pencipta. Bisa berserah diri, bisa damai, bisa selamat, bisa patuh, taat, tunduk gitu. Kepada sang pencipta kita, ya. Islam adalah ajarannya, Muslim adalah orangnya. Muslim adalah orang yang berislam gitu. Jadi pada waktu bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Nangis doang, kalau lapar nangis, kalau mau buang air tinggal buang air besar, ya kan? Jadi bayi itu sebenarnya juga fitrahnya adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Oke lah dia dirawat sama orang tuanya, karena kan orang tuanya melahirkannya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar soal Islam, dia menerima Islam, dan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya bukan pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Fitrah tahu ya? Nature-nya seorang manusia itu begitu. Manusia hanya bisa berserah diri kepada sang pencipta. Yang menciptakan kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam kita juga memahami bahwa roh dan jiwa kita, sebelum kita lahir jadi manusia, itu sebenarnya sudah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta langit dan bumi dan manusia. Ketika kita menjadi manusia, itu kita sudah dilupakan. Istilahnya sudah di wipe out gitulah. Kalau hard disk sudah di wipe out, ini kan anak IT ini pasti tahu nih, ya kan? Kalau hard disk ini sudah di wipe out gitu. Kita udah nggak inget itu.
ketika Aisyah kemarin berikrar di MCI atau dengan Mbak Retno, itu sebenarnya Aisyah sedang berikrar ulang. Gitu. Itu di Islam gitu. Dan alhamdulillahnya ketika Aisyah bersyahadat kemarin, itu sebenarnya dosanya Aisyah yang dilakukan dari akil balik sampai bersyahadat, insya Allah udah dihapuskan. Tetapi kebaikannya Aisyah dari akil balik sampai bersyahadat tetap dihitung sebagai pahala kebaikan. Adilnya Allah SWT begitu tuh. Nah, terus setelah menjadi apa sekarang dengan keadaan orang tua sudah tahu nih, diusahakan kalau Aisyah sebelumnya dengan mamanya nih sudah sayang dan hormat kepada mamanya, semenjak sekarang orang tua sudah tahu, Aisyah harus bisa memperlihatkan akhlak seorang muslim yang mana harus bisa lebih sayang, harus bisa lebih hormat kepada orang tua. Kasih tahu mamanya bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati ayah. Sampai begitu. Ya, kasih tahu mamanya, nggak boleh manja lagi kalau kan udah kerja nih ceritanya nih. Manjanya dalam arti yang normal gitulah ya. Harus bisa mengambil hati orang tua dengan apa? Dengan akhlak Islam. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin masih melihat mamanya nangis atau sedih atau marah, oke lah itu kita paham lah perasaan orang tua lah. Tapi itu kan sementara lah. Yang jelas Aisyah di rumah harus bisa memperlihatkan kepada kedua orang tua Aisyah bahwa setelah Aisyah menjadi seorang muslim lebih baik daripada Aisyah yang dulu gitu. Itu tantangan buat kita. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah boleh sholat lah. Cobain aja dulu, cobain. Reaksinya gimana gitu ya. Kalaupun sampai nggak bisa, ya misalnya mau sholat di luar rumah, yang bisa boleh, yang nggak bisa. Kalaupun sampai terpaksa gitu ya, boleh kok sholat sambil tidur. Belajarin ya, wudhu dengan tayamum, kemudian sholat seperti orang sakit. Ini kalau misalnya Aisyah udah cobain sholat terus dijenggut atau dibuka mukenanya sampai diseret-seret nih, sampai begitu, terus masih mau sholat lagi di rumah, ya dengan cara itu. Bisa dengan tiduran. Sholat seperti orang sakit yang hanya di apa namanya, menggunakan gerakan kelopak mata gitu. Itu kalau sampai nggak bisa keluar rumah. Ya. Tapi kalau masih bisa keluar rumah, sholat di luar, itu lebih baik. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, setelah menjadi seorang muslim, gimana rasanya dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apakah sudah ada ketenangan? Apakah sudah ada koneksi gitu? Kalau koneksi ada. Ada tenang ya ada. Alhamdulillah. Ya. Ya udah koneksi. Teman-teman belum ada yang tahu berarti? Sebenarnya dengan berjalannya waktu kan, kalau orang kantor ini paling 2 orang yang tahu, itu juga perempuan. Tapi yang tahu minjem handphone aku itu nggak tahu. Oh, kenapa nggak dikasih tahu? Oh iya, saya mau ngomongin handphone tuh. Kira-kira kalau menurut Aisyah, handphonenya Aisyah dipinjam sama temennya, dipasangin aplikasi untuk kiblat, ya, terus ada tiap hari ngirim ayat. Kira-kira menurut Aisyah itu kebetulan nggak? Kebetulan. Hah? Kebetulan. Karena ceritanya kan mungkin kalau di Katolik itu Bunda Maria ya. Bunda Maria. Nggak ada yang kebetulan di Islam. Nggak ada yang kebetulan. Kita ketemu hari ini juga nggak ada yang kebetulan. Daun kering jatuh dari pohon, itu kalau bukan atas izin Allah SWT nggak mungkin jatuh. Jadi handphonenya Aisyah dipinjam sama temennya, diinstallin aplikasi buat kiblat, sampai ada ayat-ayat Quran yang tiap hari kirim ke Aisyah, itu bukan kebetulan. Itu adalah caranya Allah SWT untuk memberikan hidayah kepada Aisyah. Dan Aisyah menjemput hidayah itu. Gitu. Ya. Perlu diperenungkan gitulah ya. Jadi Aisyah sebenarnya Aisyah adalah orang yang paling beruntung di muka bumi. Karena diberikan hidayah itu dan Aisyah menjemput hidayah. Hidayah itu kan memang sudah wajib disediakan oleh Allah SWT ya. Salah satunya adalah dengan Quran. Quran adalah memang hidayah yang disediakan buat orang-orang yang mau berpikir gitu. Nah, ternyata ayat-ayat itu dikirimkan ke Aisyah melalui aplikasi. Iya. Subhanallah gitu. Ya. Jadi kita harus bersyukur benar jadi muslim. Menjadi seorang muslim itu adalah penghargaan tertinggi dari Allah SWT buat kita. Nah, jadi jangan kalau nanti ada ujian dengan keluarga
melempem gitu ya. Jangan. Kita harus tetap tingkatin iman kita dan takwa. Takwa itu bagus banget loh. Pernah tahu arti takwa apa? Belum tahu secara Belum ya? detail. Takwa itu arti simpelnya lah ya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi kalau mau dipikirin sedikit nih, takwa itu seperti orang begini. Seolah-olah kita sedang berjalan di sebuah jalan. Di jalan itu banyak perangkap nih, entah duri, entah macam-macam lah, entah paku atau apa. Tapi kita bisa melihat perangkap itu gitu. Kita berjalan melalui jalan itu, kita kan jalan harus hati-hati. Gak bisa dong kita sembarang main lari aja begitu kan. Bisa-bisa kaki kita kena duri kan. Tapi kalau kita jalan hati-hati, oh ada duri sini, kita menjauh sedikit. Kita milih jalannya. Itulah seperti orang yang begitu tuh orang bertakwa. Kita hati-hati dengan apa? Dengan yang ada larangan, ya. Kita mengikuti perintahnya lewat sini. Jalan itu adalah ditunjukkan gitu. Seperti itu orang bertakwa tuh begitu. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti kita sedang menjalani jalan yang penuh duri gitu. Otomatis kan kita nggak mau ketusuk duri kan? Maka kita jalan harus hati-hati. Kesulitan apa lagi kira-kira yang Aisyah hadapin sampai hari ini menjadi seorang muslim? Kesulitan cuma ada di orang tua aja, karena sedih gitu. Iya. Dah itu aja sih. Oh iya, tadi saya bilang gini. Kan dari Katolik ya? Siapa tahu nanti orang tuanya nonton, bisa baca kan lumayan. Kitab suci? Katolik. Ini tulisannya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Berarti nggak pernah baca kan? Karena ini nggak untuk diperdagangkan. Iya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009. Ini apa? Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia. Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi dong. Ya. Ini Bible ada ayat, ada juga catatan kakinya nih seperti ini ayat nih, ini catatan kaki. Jadi kayak semacam bisa juga tafsir, bisa juga kayak latar belakangnya gitu. Ya, ada yang ayatnya banyak, tafsirnya sedikit, tapi ada juga yang ayatnya dikit, tafsirnya banyak. Seperti ini nih. Ini ayatnya segini, ini tafsirnya segini, catatan kakinya. Pernah baca nggak ayat ini? Ayat 7 nih, bisa dibaca nggak? Sebab ada. Jangan pakai bismillah ya. Iya. Sebab ada 3. Takut ada yang begitu. Yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pernah baca gitu? Pernah. Ini yang disebut oleh orang-orang Kristen atau Katolik, bukti bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Betul? Betul kan? Iya. Terus baca lagi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke, sampai di sini ini ya. Ini ada catatan kakinya nih, ayat 7-8, kata di dalam surga sampai di bumi, keterangannya apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satunya naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomong ya, bukan saya. Jadi artinya apa? Kalau ada sebuah kitab yang disebut kitab suci, kalau ada ayat yang tidak otentik seperti ini, bisa nggak kitab ini disebut kitab suci? Menurut aku sih enggak. Enggak ya? Sama seperti saya juga dulu gitu. Waktu saya mengetahui di dalam kitab saya waktu itu ada ayat-ayat seperti ini. Dan ini nggak cuma satu loh, banyak loh. Ini baru salah satu contoh aja. Waktu itu saya menganggap juga kalau gitu nggak bisa nih disebut sebagai kitab suci. Karena sudah ada campur tangan manusia. Kan ini katanya tadi apa? Aslinya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian apa? Disisipkan. Jadi awalnya bukan ayat menjadi ayat gitu. Tapi tidak semuanya salah ya di sini ya. Tidak semua salah. Masih ada pesan-pesan atau ayat-ayat yang berkesesuaian dengan Al-Quran masih ada. Pasti udah hafal dong surat Al-Ikhlas? Hafal. Hafal. Di sini ada ayat atau pesan ya
Saya baca ini. Ulangan 6 ayat 4. Nih, dengarlah, coba. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan. Itulah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah. Surat Al-Ikhlas gimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Tuhan itu satu. Maha Esa. Ya kan Esa gitu. Ehad, ahad sama sebenarnya. Ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Ya. Kalau di sini bahasa Ibraninya gini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bahasa Arabnya di Quran yang di surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Baca lagi nih, di sini ada lagi. Jadi tidak semua di sini salah, masih ada yang benar. Tetapi nanti pada waktu masuk ke dalam konsep ketuhanan itu yang agak berbeda, gitu ya. Bilangan. Nih, 23, 19. Apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, terus? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama nggak? Mirip kan? Nah, gitu. Jadi, nanti saya kasih tahu bahwa selama ini kan tahu di dalam Katolik itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru kan? Perjanjian lama tuh punya siapa? Aslinya? Pasti nggak tahu. Enggak. Punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat, mereka bilang hukum Taurat, itu mereka percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Gitu. Ya. Terus ada lagi di sini. Ini buat ini aja ya, buat apa namanya, supaya Aisyah imannya lebih kuat gitu lah ya. Ada pesan begini nih. 3 ayat 6. Nih, coba. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Aku Tuhan tidak berubah. Berarti kalau di bilangan sudah dibilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, di sini Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan bisa berubah jadi Yesus gitu. Nyambung nggak kira-kira? Ya kan? Dulu kan mengimani dulu Yesus sebagai Tuhan kan. Di sini bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba jadi Yesus gitu. Kira-kira gimana? Nggak nyambung kan? Nah, gitu. Ini memang ada kajian khususnya ya. Ini yang disebut dengan ilmu kristologi lah gitu ya. Tapi ini hanya dasar-dasarnya aja bahwa ternyata konsep ketuhanan dalam perjanjian lama dan konsep ketuhanan di perjanjian baru itu beda. Konsep keselamatannya juga beda. Di sini kalau mau selamat di perjanjian lama bertobat tuh. Gitu. Kalau nggak bertobat mati, yang berdosa itu yang mati gitu. Anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Nah, itu perjanjian baru gimana? Dulu gimana ceritanya? Masih kan nggak? Caranya supaya selamat? Percaya, yakin dan percaya pasti ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan. Ya kan? Dengan percaya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, baru selamat, gitu kan? Sama nggak dengan perjanjian lama? Beda. Tapi mereka bilangnya ini tuh penggenapan. Yang digenapi apa? Nubuat. Nah, ini orang Yahudi, ini kitabnya orang Yahudi nih. Ini yang jadi perjanjian lama nih. Yang punya Yahudi, yang kitab ini yang punya orang Yahudi, kalau ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Ini yang asli nih bahasa Ibrani itu. Ini bahasa Inggris terjemahannya ya. Ini bahasa Ibrani nih. Yang berhak menafsirkan ini siapa? Ya orang-orang Yahudi dong. Iya. Kalau ditanya, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nggak ada, 0.
bisa dibilang karena belum lahir gitu. Iya, tapi ternyata pernah mendengar nggak yang disebut nubuat Yesus di PL itu ayat apa? Pernah dengar nggak? Yesaya 9 ayat 6 pernah dengar? Apa tuh? Immanuel Yesaya 7:14. Yesaya 9 ayat 6, telah lahir seorang anak manusia, nanti pemerintahan akan diberikan di atas pundaknya. Dia nanti disebut Raja Damai, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal. Pernah dengar? Belum? Belum sampai. Pernah dengar seorang perempuan muda nanti akan melahirkan seorang anak, dia nanti akan dinamakan Immanuel. Pernah dengar? Matius 1:23 lah. Anak darah tapi kalau Matius 1:23. Itu katanya menggenapi Yesaya 7:14. Orang Yahudi ditanya, bener nggak Yesaya 7:14 itu buat Yesus? Bukan. Itu buat anak keduanya Nabi Yesaya sendiri. Itu digenapi di Yesaya 8 ayat 3, anaknya Nabi Yesaya sendiri. Nah terus yang mengandung siapa tuh? Yang perempuan muda? Ya istrinya Nabi Yesaya. Siapa nama anaknya? Maher Syal Hasbas. Ada di sini. Ya di sini juga ada. Tetapi oleh orang Yahudi itu adalah nubuat untuk anaknya Nabi Yesaya sendiri. Sedangkan orang Kristen bilang Yesaya 7:14 itu adalah nubuat untuk Yesus. Nah, jadi ada satu kitab yang sama yang akhirnya menjadi perjanjian lama, tapi kemudian ditafsirkan berbeda oleh Kristen. Sedangkan yang punya Yahudi, ya mereka bilang nggak ada buat Yesus di sini. Kenapa bisa begitu? Karena ini sebelum menjadi perjanjian lama melalui sebuah kitab namanya ini Septuagint atau Septuaginta. Ini bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Diaku oleh Kristen bahwa Yesus ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Dari mana? Karena yang ini pada waktu diterjemahkan dari sini, ini sudah diresensi penerjemahannya. Diresensi artinya dirubah-rubah gitu lah. Yang merubah siapa? Ya bapak-bapak gereja Kristen. Gitu. Kapan ini jadi perjanjian lama? Abad keempat. 400 tahun setelah Yesus. Baru tahu ya? Sian deh. Untung udah mualaf. Ya Bang ya? Untung udah mualaf ya. Alhamdulillah ya. Ya ini sih hanya pengetahuan aja ya. Ini hanya pengetahuan. Tapi yang tadi Aisyah baca, nah ini yang bukti. Buktinya bukan dari kita, tapi bukti dari mereka sendiri. Ada ayat-ayat seperti ini. Jadi artinya gimana? Artinya kan ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Ya. Nah, alhamdulillah juga sekarang Aisyah sudah berhijab. Mirip kayak Bunda Maria nggak? Mirip. Pernah ngeliat kan? Foto, lukisan Bunda Maria, semuanya pakai hijab kan? Iya. Kenapa Kristen Katolik nggak pakai hijab? Karena di sono panas gitu ya. Di sini juga panas. Betul kan? Padahal di Bible sendiri kan malah diperintahkan untuk menggunakan hijab. Mau baca? Mau baca nggak? Ayatnya. 11 ayat 5. Coba baca dikit. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Pernah berdoa kan? Dulu kan sering berdoa kan? Berkerudung nggak? Enggak. Terus? Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kok nggak cukur rambut? Ya kan? Jadi tidak semua di sini salah, ya. Tetapi ada ajaran konsep ketuhanan yang akhirnya berbeda dengan Islam karena apa? Karena ada pengaruh namanya Hellenistic filosofi. Pernah dengar? Yunani kan kenalnya dewa Zeus tuh. Ya kan? Dewa Zeus punya anak, ngambilin perempuan, punya anak Hercules. Punya anak lagi dari perempuan namanya Perseus, ya kan?
nanti menghamili dewa lain, punya anak Helen gitu. Nah, sistem kepercayaan mereka itu disebut dengan Helenisme. Helenisme itu berkembang kira-kira beberapa abad sebelum ada Yesus. Juga mempengaruhi orang-orang Yahudi juga gitu. Nah, yang ada ajaran Helenisme itulah yang diduga sangat kuat, itu yang menimbulkan agama Kristen. Makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu. Itu lagi nanti ada percampuran dari budaya orang-orang sekitar situ yang memang sudah terbiasa menyembah tiga Tuhan apa? Triad namanya. 3 tapi 1 sampai 3 gitu. Ya, nanti pelan-pelan ajarin ibunya, ajarin ayahnya, hanya menyampaikan saja ya, walaupun hanya 1 ayat. Contoh tadi surat Al-Ikhlas bisa disampaikan gitu. Gimana ya? Udah berani belum? Sebenarnya gini sih, sama mama itu aku bilang, "Ma, aku tuh enggak justru aku nggak meninggalkan Yesus," aku bilang gitu. Justru aku mengikuti ajarannya. Betul. Terus mama bilang, "Kamu tuh terlalu mencari tahu gitu loh. Terusnya terlalu kritis lah gini segala macam." Terus aku giniin ke mama, "Mama tahu nggak ada hukum Taurat yang isinya tuh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu." Betul. Gitu. Padahal kalau definisi akal budi dengan hati itu kan atau iman itu kan bertolak belakang kan. Nah, karena aku pakai ya itu gitu. Cuman mama yang belum bisa menerima. Mungkin juga karena orang tua atau teman-teman ya secara umum ya, teman-teman Kristen memang kebanyakan hanya mendengar ayat-ayat pilihan saja. Tapi kalau kita perhatikan ceritanya Yesus di dalam Bible dari 4 gospel ya, Matius sampai Yohanes. Pernah dengar Yesus makan babi? Enggak. Nggak pernah. Yesus doanya gimana? Bersujud. Bersujud. Yesus sunat nggak? Oh, nggak tahu. Ada di Lukas. 8 hari Yesus sudah disunat. Oke. Kalau kita baca ceritanya, Yesus mati di kafanin nggak? Iya. Bukan masuk peti? Iya, pakai kafan. Kafan? Iya. Yesus puasa nggak? Puasa. Nah sekarang umat beragama apa yang berpuasa, mati dikafanin, nggak makan babi, sunat, doanya sujud, agama apa? Islam atau Kristen? Ya, kan kita masih bisa melihat nih. Umat beragama apa yang nggak makan babi, puasa sebulan, doanya sujud, mati dikafanin, ya kan? Nggak makan babi. Apa? Apalagi? Sunat. Nah itulah kira-kira 5 itulah. Agama apa kira-kira? Islam. Nah Kristen gimana? Mati masuk peti. Iya. Sebagian besar masih makan babi. Iya. Ya kan? Nggak puasa. Ada sebagian yang puasa ada. 40 hari. Ini justru lagi masa prapaskah kan? Ya, sebelum Paskah. Apakah semua Kristen puasa? Belum tentu lah ya, ada sebagian lah ya. Jadi artinya kan tidak menjadi kewajiban semua Kristen gitu loh. Ya kan? Terus apa lagi? Sunat gimana? Mungkin ada yang sunat, tapi bukan karena agamanya, tapi karena kesehatan. Sama seperti gue dulu. Gue sunat karena kesehatan gitu, bukan karena ikut Yesus gitu. Ya. Terus apa lagi? Doanya sujud nggak kalau Kristen? Di gereja sujud? Ada bersujud. Ada yang bersujud? Apakah semuanya Kristen bersujud? Ada sebagian. Jadi artinya, yang menjadi pengikut Yesus sebenarnya siapa? Yang menjadi pengikut sejatinya Yesus gitu. Islam. Ya kan? Nah, sekarang ajaran Yesus. Nah, ini ya, ini kita bilang ajaran. Ajaran Yesus di 4 gospel. Kalau mau masuk kerajaan surga, mesti gimana? Ajaran Yesus. Pernah baca? Supaya masuk kerajaan surga, harus bagaimana? Harus melewati Dia. Melewati siapa? Melewati, kamu tidak bisa kata-katanya bisa menuju ke Bapakku. Oh, akulah jalan. Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada yang mencapai Bapa kecuali melalui aku. Ya itu. Mau nyembah jalan atau mau nyembah tujuan? Kalau mau nyembah jalan, kenapa nggak sekalian nyembah jalan Sudirman gitu misalnya? Kan hanya jalan. Semua nabi-nabi ya jalan gitu. Tapi tujuannya siapa? Kalau tidak ada yang mencapai atau sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti tujuannya siapa? Bapa kan? Tujuannya. Yesus jalannya. Nabi Musa jalan bukan? Bukan sampai ke... Iya. Nabi Musa juga jalan kan? Iya. Nabi-nabi yang lain juga jalan kan? Semua nabi-nabi menunjukkan jalan.
Mau selamat nih jalannya. Gitu. Betul kan? Pernah baca ini nggak? Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku apa? Aku kecil dan Bukan kecil. Ayat 3 nih. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lo pernah baca ini? Enggak. Jadi kalau mau masuk kerajaan surga mesti apa? Bertobat. Matius 17 18 ayat 3. Ya. Gimana? Emangnya ya? Ada, coba buka di Bible-nya. Mungkin lain Bible-nya di situ kali. Ini Katolik loh. Nih, nanti ada lagi nih. Matius kan ya? Iya, Matius 18. Beda isinya. Apa itu coba? Coba dibaca. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang Matius 18. Oh, 18 ya. Oh iya nih 17. Oh, jangan gitu dong. Oke. Oh iya, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana dong? Untuk masuk kerajaan surga gimana? Harus bertobat ya, dan menjadi seperti anak kecil. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan nggak? Beda kan? Tapi kalau Paulus bilangnya apa? Kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu yang sudah mati di atas kayu salib, kamu tidak akan selamat. Iya. Berarti ada perbedaan kan? Antara Yesus dan Paulus. Betul? Nih ada lagi nih, Matius 23. 23 ayat 1. Nih, Matius 23 ayat 1. Baca nih. Apa nih? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Terus? Ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus suruh melakukan apa? Apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Farisi kan? Yang diajarkan oleh orang ahli-ahli Farisi apa? Hukum apa? Hukum Taurat kan? Karena Yesus datang bukan untuk menyediakan Taurat. Tapi tidak, apa namanya? Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, berarti orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Tapi yang disuruh Yesus kan turutilah. Turutilah apa yang mereka ajarkan kan? Berarti menuruti apa? Ajaran Taurat kan? Nah, kalau ngikutin ajaran Taurat boleh makan babi nggak? Enggak. Nah, itu. Nah, itu. Kenapa Kristen tidak mengikuti hukum Taurat gitu? Karena Paulus. Paham ya? Mudah-mudahan nanti bisa dikasih tahu ke orang tuanya. Tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ngasih tahu ke orang tua harus dengan cara paling lembut. Tunjukin aja ayat-ayatnya. Ya kan alhamdulillah nih, Aisyah sudah muslim nih. Nanti bisa ngajarin ini ke orang tua. Ini loh Pak, ini loh Ma. Gitu. Memang di sini ceritanya Yesus disalib. Nah, itu yang dikatakan oleh Quran berbeda. Gitu. Di Quran mengatakan Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi orang diserupakan. Nah, kalau kita belajar sejarah, di akhir-akhir abad pertama dan kedua, itu ada golongan Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib. Namanya Kristen Basilidean namanya. Ini ada dokumennya. Yesus melihat dari jauh orang yang disalib itu adalah Simon orang Kirene gitu. Orang Kirene ya, bukan orang Cinere ya. Ada dokumennya sih. Nah, jadi ya memang ya ini oke lah, ini kan sudah menjadi sebuah institusi. Dan institusi ini atau agama ini kan diakui oleh negara.
ya kita tetap harus menghormati. Tapi kan kita bicara berdasarkan teks gitu. Ya kalau mereka mempercayai gereja dan Paulus, ya itu hak mereka. Kita tidak boleh melarang gitu. Tapi yang aku tahu kenapa mereka mempercayai memang Yesus itu mati di kayu salib, karena kan pada hari ketiga bangkitkan dari orang mati. Terus dia menampakkan diri itu di beberapa murid-muridnya dan di beberapa orang gitu. Jadi banyak yang menyaksikan emang Tuhan Yesus ini mati di kayu salib, dan di salibnya itu ada salah satu apa ya, pokoknya menyucukkan ke lambungnya. Gitu. Pas disalib. Nah, jadi pas dia, mungkin kasarnya gini, mungkin pas Tuhan Yesus nyamperin orangnya nih, kamu lihat Thomas. Ya, Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku gitu ya. Terus? Akhirnya mungkin dilihat kali ya, kasarnya mungkin dilihat lukanya nih, lukanya begini nih, akhirnya percayalah si Thomas. Gitu. Makanya kenapa umat Katolik itu mempercayai Tuhan Yesus itu memang mati di kayu salib gitu, dan dia anggap aja betul ya. Anggap aja betul. Nah, kan cerita di sini kan memang menceritakan Yesus salib dan mati dan bangkit dari ketiga. Anggap aja betul menurut Bible. Coba baca nih ayat 14 nih. 1 Korintus 6 ayat 14. Apa katanya? Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah siapa? Allah di atas. Iya, siapa? Bapa bukan? Iya. Ya. Tuhan di sini siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan nggak bisa bangkit sendiri gitu. Berarti kalau ada Allah, ada Tuhan, berarti tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah apa? Ada bedanya apa emang sama aja? Ada bedanya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada bedanya. Tapi kalau menurut orang Kristen, masih ingat dong, pasti sering baca kan ada Allah, ada Tuhan kan. Di sini ada Allah, ada Tuhan. Apa bedanya kira-kira? Allah, mungkin Allah itu kedudukan tinggi kali ya. Terus yang di sorga. Tuhan itu? Mungkin di bawahnya dia. Sesembahan bukan Tuhan? Sesembahan kan? Maha kuasa nggak Tuhan yang di bawah? Iya. Hah? Kok mati nggak bisa bangkit sendiri? Kok dibangkitkan? Ini kalau Allah membangkitkan Tuhan berarti bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Bangkitkan. Ada lagi di sini. Bisa. Ini buat penguatan aja ya, bukan buat. 5:30. Coba cari 30 nih. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib dan kamu bunuh. Berarti kalau begini, baca begini berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Berdasarkan teks loh ya, bukan berdasarkan asumsi saya kan. Kalau Yesus Tuhan, masa dia nggak bisa bangkit sendiri sih? Gitu ya. Paham kan maksudnya kan? Kalaupun itu benar, Yesus salib, ya, masa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kalau dia nggak bisa bangkit sendiri, berarti ada kuasa yang lebih tinggi dari dia kan? Iya. Itu maksudnya. Berarti apakah setara Yesus dengan Bapa? Enggak. Tidak setara. Apakah ada Tuhan yang bersekutu dengan pihak lain yang tidak setara dengan dia? Kira-kira? Tidak mungkin kan? Gitu. Ya ini sih pelajaran ringan lah ya, pelajaran ringan kristologi lah. Siapa tahu nanti bisa jadi bahan pembicaraan antara Aisyah dengan ibunya gitu. Ya mudah-mudahan nanti Aisyah dan ibunya suatu saat pasti bisa berbaikan atau nggak diomelin terus gitu ya. Ya. Nah Aisyah juga perlu belajar sedikit-sedikit mengenai hal ini. Karena ini juga bisa menjadi bahan dakwah Aisyah kepada orang tua. Aisyah kan pasti pengen lihat orang tua, ya kan, ayah dan ibunya bersama-sama di akhirat kan. Kalau pengen, diusahakan mendakwai orang tuanya. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, ya sudah stop. Yang penting sudah menyampaikan, gitu kan. Walaupun hanya satu ayat, tidak mau, tidak ada paksaan gitu. Sama seperti Mbak Retno tidak pernah memaksa Aisyah untuk masuk Islam. Gitu. Ada yang mau ditanya? Menurut Ko Dondi, untuk pandangan umat Kristen
pastikan di hari kiamat lah ya. Katanya kan Tuhan Yesus akan turun ya. Itu Islam juga percaya. Iya, maksudnya aku tahu lah di Islam itu gimana. Tapi di Kristen itu tuh ngapain? Ya turun untuk menjadi hakim yang adil. Kalau di Kristen kan juga begitu kan. Nanti kan di Kristen kan juga ceritanya nanti ada setelah dia turun menjadi hakim yang adil, nanti ada kerajaan 1000 tahun baru istilahnya Yesus turun sebagai Tuhan gitu. Tapi kalau di Islam Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal mungkin itu literal lah ya, karena kita juga percaya ada Dajjal. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, ini bukan arti literal, tapi ini arti kiasan gitulah. Salib hubungannya dengan siapa? Kristen. Babi hubungannya dengan Kristen juga. Jadi kalau ada dua tugas yang mematahkan salib dan membunuh babi, ini pasti ada hubungannya dengan mematahkan anggapan atau fitnah Kristen bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah Tuhan gitu. Karena di dalam Al-Qur'an itu semua jenis kepercayaan Kristen dijawab atau dibantah oleh Quran. Oke. Contoh misalnya, pernah dengar ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Belum. Belum pernah dengar Mariamites? Belum. Ada kelompok Kristen pada zaman dulu yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Namanya Mariamites. Ada lagi nanti kelompok Koliridianisme namanya. Ya, ini malah yang Koliridianisme ini timbulnya malah di Arab nih. Menyembah Maria sebagai Tuhan. Oke. Di Quran itu dibantah. Di Quran surah 5 ayat 116. Nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa Al-Masih yang bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, "Apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan mereka?" Nabi Isa Al-Masih akan menjawab apa? Tidak mungkin kan, Maha Suci Engkau kan? Tidak mungkin aku melakukan itu. Itu adalah untuk menangkal atau menyanggah, membantah ajaran Koliridianisme. Terus ada lagi nanti ajaran Kristen apa selain Koliridianisme? Ada yang menganggap atau percaya bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Jadi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. Itu dibantah juga di Quran. Sama di surat Al-Maidah ayat 72. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa. Jadi Allah Isa, Isa Allah itu yang berkata begitu adalah orang kafir gitu. Itu untuk menyanggah apa? Aliran yang modalisme namanya. Modalisme itu nanti ada turunan monarkianisme dan sabelianisme. Mereka percaya Bapa itu Allah, Allah itu Bapa gitu. Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. 1 pribadi, bukan 3 pribadi. Nah, yang 3 pribadi kan yang Trinitarianisme, Katolik Trinitarianisme. Itu dibantah juga di Quran. Di surat yang sama, ayat yang ke-73. Beda 1 ayat tuh tadi yang barusan. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah satu dari 3 gitu. Ya kan? Trinitas kan 3 pribadi. Kalau yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari 3 kafir gitu. Udah dijawab semua, itu semua jenis pemahaman Kristen udah dijawab. Gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Terjawab kok. Ada lagi? Pas baca sendiri juga. Oh iya. Nah, pasti ingat. Karena kekristenan bukan cuma Katolik loh, banyak banget. Yang sekarang di dunia nih yang kita kenal kan Trinitarianisme, Katolik, Protestan, Ortodoks tuh Trinitarianisme. Nanti ada Unitarianisme, ya. Contohnya Saksi Yehova. Mereka tidak menganggap Yesus Tuhan gitu, ya. Kemudian ada lagi kelompok Oneness. Oneness ini yang penerus modalisme, yang dia bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Mereka menolak Trinitas. 3 kelompok yang utama ini yang ada sekarang di Indonesia, di seluruh dunia. Belum lagi nanti ada Mormon. Belum lagi ada macam-macam. Bahkan ada Kristen yang mempercayai Tuhannya 3. Pernah dengar nggak? Triteis. Ada. Saya pernah ketemu orang yang begitu. Bener Tuhan kami 3, bener. So what gitu loh. Ada yang begitu. Nah, jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu mengetahui supaya apa? Supaya akidah kita terjaga. Ya. Ada lagi mau ditanya? Udah, cukup. Cukup? Mudah-mudahan Aisyah istiqomah ya. Amin. Ya, nanti juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya juga dengan lebih baik. Yang paling penting tadi pesan saya apa? Tunjukin akhlak Islam kepada orang tuanya. Ya. Berat gimana? Nggak berat sih. Jangan ya, bilang berat, tapi insya Allah. Tunjukkan, nah
menunjukkan akhlak Islam kepada orang tua dengan cara yang paling mudah. Jangan bilang, atau gitu kalau diperintah sama orang tua. Misalnya, "Aisyah, kamu tolong mama benerin apa?" Jangan sampai sekali bilang, atau gitu. Di Quran aja ada perintahnya. Iya. Ya kan? Pernah baca kan? Pernah. Nah, jadi jangan sampai kita menolak perintah orang tua selama perintah orang tua itu tidak untuk maksiat gitu. Oke. Selama perintahnya adalah perintah orang tua kepada anak yang wajar, minta dibantu atau minta tolong, kita harus bantu. Itu yang paling ringan gitu. Senyum ya. Senyum kepada orang yang non-Islam aja itu ibadah. Atau bisa juga dikatakan dakwah. Apalagi senyum kepada orang tua. Jangan ngambek terus mukanya kalau depan mama. Iya lagi Ya. aku. Rayu mamanya, ambil hatinya. Yang penting ambil hatinya. Kalau Aisyah hubungannya dekat sama mama sebelumnya, ambil hatinya supaya apa? Nanti mama bisa bantu Aisyah bilang sama papanya. Gitu, misalnya. Oke, semangat ya. Semangat, istiqomah, dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya. Jangan datang sini mukanya kayak mau nangis-nangis mulu dari tadi. Ya sedih saya. Sedih, pasti sedih. Tapi cobalah bicara empat mata dengan mamanya, ya secara baik-baik. Sering nonton boleh di channel saya, boleh di channel yang lain tentang kristologi. Kasih tahu mamanya baik-baik dengan cara yang paling lembut. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Aisyah yang sudah bersedia datang ke sini juga sharing ya pengalamannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat yang menonton ya. Oh ya, boleh nggak pesan buat teman-teman yang belum Islam? Apa ya? Apa ya? Aku bingung. Oh, bingung. Karena kalau hidayah itu kan nggak bisa, karena Allah itu nggak bisa sembarangnya ngasih hidayah ke orang kan yang aku tahu gitu. Ya kalau yang belum Islam apa kira-kira? Ya Belajar aja lah tekuni. Yang penting apa lagi? Buka hati. Buka hati. Iya. Ya. Jangan menutup hati. Jangan melihat. Oh iya, sama jangan melihat pelakunya. Iya, karena jujur aku juga sama sekolah, aku punya stigma jelek soal Islam gitu loh. Ya. Tapi ketika aku tahu, aku sendiri gitu ya, baca sendiri gitu, Al-Quran langsung, ternyata nggak seburuk itu gitu. Memang bener-bener nggak seburuk itulah ternyata. Ya. Betul. Jadi pesan yang utama adalah untuk orang yang belum Muslim, saya bilangnya belum Muslim nih, insya Allah jadi Muslim gitu. Supaya mereka jangan melihat Islam dari pelakunya, ya, tapi lihat dari ajarannya. Iya. Kalau buat teman-teman yang udah Muslim, gimana? Ada pesan? Kalau malas sholat, paksain sholat. Kalau malas sholat, paksain sholat tuh, itu keren gitu ya, keren itu sebenarnya. Karena memang manusia masih punya sifat malas. Kadang-kadang itu bukan menghantui, mengganggu kita gitu. Alhamdulillah pesannya makjeleb ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 11188899888 atas nama YPM Matohi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita jumpa lagi nanti di konten-konten berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Aisyah ya. Terima kasih. Alhamdulillah.